tadi. Silahkan. Oke, silakan Gus, Agus, Leno, Chin, silakan. Eh, Gimana? Oh itu Agus tuh nyawa tuh. ayo, gila Gus, Gus. Halo, Kak. Halo Kak, Santai aja guys. Em, aku mau nanya kan habis buat yang untuk stage 2, yang untuk existing customer. mm-mm. Kan di situ aku buat ada 3 poin. Yang pertama itu ada 2 poin untuk customer retention. Di situ ada 3 campaign, ada cross sell, upsell. Ada dua cross sama upsell. Baru Hmm. ada VIP dengan membership. Hmm. Terus itu kalau yang untuk cross sell itu berdasarkan pembelian pertama, Kak. Terus Ya. dikaitkan dengan produk selanjutnya kayak habis beli baju sepatu untuk running, Hmm. berarti item pelengkapnya mungkin bisa baju atau celana untuk running. Oke, nice. Baru untuk yang upsell itu ya harga kualitas yang lebih baik dari produk yang sebelumnya dibeli. Oke. Nah, itu untuk menentukan workflow-nya itu bagaimana, Kak? Aku taruh sini sih 1 minggu untuk yang cross sell, yang upsell 1 bulan. Oke, wait. Jadi intinya, ini aku bisa ngeliat nggak sih gambaran life cycle-nya? Nggak bisa, Kak. Aku share screen. Hmm. Ini aku udah share screen. Harusnya Oke. udah kelihatan. Ya. Udah. Ya, ini temporary draft-nya untuk itu life journey yang kami buat kemarin. Ya. Terus kakak mau lihat keseluruhan dulu atau langsung fokus ke bagian yang ditanya Agus? Yang ditanya. Ini bagian yang ditanya Agus ini. Ya, Yang tengah. Yang tengah. Tapi berarti ini bukan ya? Tadi kan katanya cross sell sama upsell. di apa, Kak, di whimsical-nya begitu sih. Di whimsical-nya Ini gitu. Oh, whimsical. Boleh di zoom out nggak? whimsical. Di share screen yang apa saja, Vin? Yang whimsical, yang dipunyamu. Oke, jadi intinya aku satu pertanyaan dulu. Intinya adalah di bagian active customer ini, campaign yang mau kalian bikin itu ada 2, gitu ya? Ya. Yang satu cross sell, yang satu upsell. Yang cross sell tadi journey-nya atau time frame-nya 1 minggu. Ya. Oke, nah sebelum ke situ kan pasti nanya ini benar atau enggak gitu kan. Sebelum ke situ kayak I want to challenge you with some questions. Yang pertama is cross sell enough? Apakah dengan kita bikin cross sell dan upsell itu cukup ya kira-kira untuk bikin mereka aktif dan belanja terus? Karena kalau misalkan cross sell sama upsell itu kan intinya apa? Product recommendation kan. Oke, jadi coba pikirin apa lagi yang bisa ditambah nih untuk konten-kontennya itu gitu. Ini aku ngomongin spesifik kontennya ya, kayak misalkan email gitu kan. Email kan long format konten. It's okay naming your campaign misalkan cross sell upsell, tapi kalau misalnya kita ngomongin spesifik konten-kontennya, coba pikirin value apa yang bisa aku kasih, value lebih apa yang bisa aku kasih ke customer supaya mereka inspired atau akhirnya mau belanja lagi gitu. Apakah product recommendation itu cukup? Should you add promotion? Atau misalkan should you add atau beberapa penjelasan tentang USP atau kalian analyze nih di websitenya, kira-kira ada nggak ya kemudahan dari website ini yang bisa aku taruh informasinya di email gitu kan atau lewat push notif misalkan. Jadi rangkaian campaign-nya itu bisa jadi satu strategi yang cakep gitu. Jadi nggak cuma ngomongin oke, konten pertama cross sell, konten kedua cross sell, konten ketiga cross sell, tapi apa nih elemen-elemen tambahan yang bisa ditaruh di situ gitu. I would say untuk mempermudah jangan bikin 2 campaign itu cross sell upsell, tapi coba dilihat dari definisi si usernya yang tadi kayak aku jelasin supaya lebih gampang aja sih mencernanya.
Yang tadi aku jelaskan kayak misalkan, oke, kalian mendefinisikan dua jenis campaign ini, 2 milestone lah kita bilang ya, milestone, yang kita nanti bungkus dalam bentuk campaign terpisah. Milestone yang pertama adalah gimana yang misalkan early active gitu. Kalian bikin definisi early active itu apa? Misalkan dibedain dari frekuensi atau frekuensi belanja gitu kan. Kayak oke, yang early active belanjanya 2 kali, misalkan 2 kali dalam setahun gitu. Nah, terus yang satu lagi very loyal gitu, yang belanjanya udah let's say 5 kali gitu. 3 sampai 5 kali misalkan, atau lebih dari 3 kali lah, karena nggak ada, karena infinite gitu kan. Gitu sih intinya, biar lebih gampang. Nah, supaya yang customer yang kedua ini, yang udah belanja 2 kali ini, gimana caranya kita biar mereka belanja lebih dari 3 kali gitu. Kebayang nggak sih ada milestone jadinya? Jadi dari each of the milestones nanti ada campaign ideas. Ya udah kalian taruh tuh cross sell, upsell, yang terus nanti ada ketika misalnya di hari ketiga mau bikin konten tentang yang agak-agak soft selling misalkan, terus nanti di hari keempat mau bikin yang hard selling lagi, ada promo gitu kan. Terus habis itu ya kayak gitu. Paham? Kebayang nggak? Dari situ baru digambarkan oke, channelnya apa, kontennya kayak gimana, nanti frameworknya kayak apa gitu sih. Jadi think of it as a milestones. Thank you, Kak. Ya, Next, apa mandanya? Kak, Berarti kalau untuk yang seharusnya kita define dulu kan ya, Kak? yes. Define each customer journey-nya yang kalau setelah first purchase sih biasanya yang lebih kompleks ya. Setelah first purchase ke next purchase berikutnya sebelum dianggap lapse itu kayak gimana, terus dari first purchase sampai dia jadi active atau ke loyal itu gimana. Nah, tadi kan Kak Yaya mention itu sebaiknya parameternya disamain kan, kayak kalau kita misalnya pakai durasi waktu terus sampai akhir. Terus kalau jumlah purchase gitu, jumlah purchase terus sampai akhir. Tapi biasa kalau best practice atau biasa di company gitu, mereka pakai satu parameter doang atau 2, misalnya pakai rentang waktu gitu dan jumlah pembelian. Good question, very good question. Kalau cukup pakai 1 dan bisa pakai 1 nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak, ini kayaknya nggak bisa deh cuma 1. Contoh nih ya, if we talk about churn gitu kan. Churn itu kan mereka udah nggak belanja. Bisa nggak sih kita pakai frekuensi aja parameternya? Enggak. Kalau pakai frekuensi doang, yang udah 5 kali beli, tapi misalnya dalam setengah tahun dia nggak beli-beli lagi, itu sebenarnya udah termasuk churn kan, karena dia udah lama nggak aktif. Ya, itu. Nah, that's when kita masukin elemen atau parameter lain, which is ya resensinya. Itu kapan terakhir kali mereka belanja atau make a transaction. Gitu. Oke. Aku mau nanya lagi, kalau di bagian declining activity yang di sini, aku ada kemarin kalau di contoh yang di GDocs kan hanya dikasih 2 contoh kan, automationnya replenishment dan win back kan, biasanya kayak we miss you gitu. Nah, sementara dimintanya 3. Kemarin aku cari-cari terus aku nemu yang namanya repermission. Jadi kayak setelah misalnya kayak udah dikirim nih, setelah customer yang udah dianggap churn itu dikirim email replenishment, dia nggak buka gitu dalam rentang waktu tertentu atau parameter tertentu, dikirim lagi email winback karena dia nggak buka email sebelumnya dan dia nggak purchase, misalnya nggak masuk cycle aktif lagi. Kalau winback nggak dibaca lagi, terus dikirim lagi yang repermission gitu, itu apa, kayak ditanyain apakah masih tertarik gitu, bla bla bla. Kalau misalnya udah nggak tertarik, bisa unsubscribe gitu. Nah, aku mau nanya, sebenarnya ada negatif impact gak sih kalau misalnya customer yang udah churn dan kita udah berusaha kayak win back lagi dengan kirim beberapa email gitu, tapi dia nggak dicabut dari cycle kita, tetap dibiarin sebagai churn aja, itu ada negatif impact gak gitu loh? Ada banget. Think of it this way. Gimana ya analoginya? Analogi kayak kalian baru putus gitu kan
sama pacar. Tawa nih Irfan. Putus, terus kan kalian berusaha ya, kalian put an effort biar win them back gitu kan, biar balikan lagi gitu sama mantan pacar. Ketika usaha kalian, ingat ya, kalau usaha itu kan ada waktu dan tenaga yang terbuang. Enggak, bukan pengalaman pribadi. Ada tenaga dan waktu yang terbuang, ya kan? At some point, ketika makin banyak usaha yang kalian lakukan, makin banyak waktu juga yang terbuang dan tenaga yang terbuang, worth it nggak? Kalau misalkan ujung-ujungnya mereka nggak balik aja gitu. What if we focus the time and energy ke active customer? Effortnya lebih banyak di situ. Gitu sih. Jadi kita juga harus make boundaries nih. Kayak oke, gue bakal usaha ABCD buat balikan lagi sama mantan gue, tapi ketika usaha yang terakhir ini udah, ya udah stop gitu kan. Kalau enggak, I become a very toxic person gitu to this mantan, atau ya sebaliknya. Kayak gitu sih intinya. Itu yang pertama dari sisi energi dan waktu. Yang kedua, if you use email as the channel untuk win them back, email itu, ingat, email itu nggak gratis. Email itu ada kuota gitu kan. Kalau kalian baca-baca dokumentasi di Mailchimp, misalkan ada paket, kalau paket $200 itu kita bisa ngirim berapa email atau ke berapa kontak gitu kan. Jadi semua tuh ada limitation-nya. Kayak subscription plan pasti ada limitation-nya gitu. In other tools juga kayak gitu. Biasanya email itu yang ada kuotanya. Push emang gratis, mau berapapun dikirim. Cuma again, it will come at a cost, which is ya makin lo kalau misalkan sesering itu dihubungin, ujungnya diblok juga gitu kan. Gitu sih intinya. Jadi ada dua pandangan, dua approach. Yang pertama dari tenaga dan waktu, yang kedua dari cost, which is subscription plan yang udah kita bayar, itu lebih mending kita banyakin fokus di gimana nih pembagian distributionnya, apakah akan berapa persen di active, berapa persen di churn gitu. Gitu sih. Oh iya, nangkep. Iya. Soalnya kayak kadang concern aku itu company nggak suka gitu loh kasih option unsubscribe gitu, ya kan? Kan ada kan company yang nganggep ngapain kasih mereka unsubscribe gitu, biarin aja mereka tetap dapat newsletter, mana tahu tiba-tiba mereka berubah pikiran kan. Tapi at the same time kan bisa jadi di report spam. Kalau kebanyakan di report spam kan itu nggak bagus juga kan untuk newsletter kita, untuk impactnya ke yang terima newsletter kita in general kan. Ya. Terus selain itu kadang mikirnya itu mindsetnya kayak cuma satu customer, padahal sebenarnya yang mau unsubscribe atau yang churn itu lama-lama kan bisa sampai ratusan bahkan ribuan, dan emang makan space gitu. Apalagi kalau sampai bikin campaign khusus meskipun udah automation, karena konten dan segalanya pun masih dibuat. Iya. Thank you untuk Again insight-nya. sih kalau misalkan kita punya 1 juta kuota email gitu, kita pasti prefernya ngirim email itu ke orang yang will likely open our email gitu, dibandingkan kita kirim ke semuanya tapi 70% nggak akan buka anyway, dan nggak akan buka anyway mau berapapun kita kirim gitu kan. Jadi itu sih gimana kita make kuota email itu secara efisien juga tuh. And that's why pilihan untuk unsubscribe itu selalu penting. Asalkan jangan terlalu easy juga, kayak misalkan ketika klik unsubscribe terus udah gitu kan, siapa tahu user itu nggak sengaja ngeklik atau kayak iseng-iseng nyoba gitu kan. Jadi kayak di reminder lagi nih sebelum, are you sure you want to unsubscribe, bukan dengan email kiriman ya, tapi dengan yang tahu kan muncul tulisan gitu pop up, you sure you want to unsubscribe bla 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 gitu sih. Gitu. Yang lain ada lagi yang mau tanya? Thank you, Vian. Thank you juga Kak. Aku Kak, Iya. tadi dapat insight banget tadi, di decknya catat banget tuh nggak boleh banyak visualnya ya. Embel-embel. Nah itu tuh. Nah tadi sebenarnya udah saya buat, tapi kalau kayak sepertinya itu kedua kebanyakan Iya. ini gambarnya. Nah ini boleh izin share screen? Boleh. Oke. Takutnya nanti Kita proofread. kebanyakan. Ini Kak.
Oke, Oke, next. ini. Nah, kayak gini Kak. Nice, oke. Nice. Terus, Apa ya? oke. Nah, ini belum, memang masih kosong Kak. Hasilnya belum kami masukin bahasannya. Next. Oke. Salah. Oke. Campaign ya, bukan Iya, campaign. oke Kak. Seperti itu. Oke. Nice kok, ini oke. Apa ya? Oke. It's too much. Oke, Kak. Aman berarti ya? Man. Oke, sip. Takut aja ntar bilangin kebanyakan sesuatu. Enggak, this still looks professional. Oke, Good. thank you. Oke, Kak. Itu aja sih dari saya, dari teknisnya aja. Ada lagi? Yang lain mungkin? Paling mau nanya itu tadi di cycle yang active customer gitu ada wishlist kan? Automation yang wishlist itu biasanya ditaruh di mana ya? Maksudnya apakah dia soalnya yang aku tahu wishlist kan ada terus kan, entah sebelum first purchase atau saat setelah first purchase gitu, di antara loyal customer wishlist selalu ada gitu loh. Ya. Jadi itu sebaiknya taruh mana? Sebaiknya ditaruh mana? Nah, again sih pasti ada dua acuan sih biasanya yang kita lakukan. Yang pertama dari historical data. Jadi yang akan aku tanyakan ke diri aku sendiri sebelum aku bikin strategi, pasti kira-kira berapa persen orang yang udah jadi loyal ya make si fitur wishlist ini, dan berapa persen orang yang masih di early stage gitu kan, pakai si fitur wishlist ini. Kalau misalkan aku menemukan datanya, lebih banyak nih orang yang ternyata orang yang udah loyal gitu, ya udah berarti aku taruh itu di loyal stage gitu. Atau approach lainnya adalah oke, aku udah kehabisan banget ide nih gimana caranya biar si user yang udah sign up itu make the first purchase. Terus aku menemukan data, ternyata 30% dari mereka itu pakai fitur wishlist. Ya udah coba deh bikin campaign aja gitu. Siapa tahu berhasil, siapa tahu bisa bikin mereka belanja. Gitu sih sebenarnya. Jadi the way we do it adalah dengan again historical data, tapi kalau misalkan nggak ada itu ya pakai common sense aja sih. Jadi nggak ada yang benar dan yang salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ujung-ujungnya adalah gimana kalian validasi strategi kalian itu gitu dengan argumen yang seperti apa gitu. Oke, jadi kalau di situasi kita yang nggak ada data gitu, berarti agak sulit dong kalau mau argumen sebenarnya lebih baik di mana. Karena berarti cuma hipotesa aja kan sejauh ini. Iya, hipotesa aja. Cuma kan kalian bisa misalkan bilang apa namanya, sebaiknya bukan sebaiknya sih. Oke, untuk di fase kan misal kalian decide ya untuk make campaign wishlist itu di loyalty. Ya udah sebutin aja alasannya kenapa. Karena misalkan di websitenya itu tombol love-nya itu kayak kentara banget kelihatan, jadi it's easy for the user to make it, dan kita mengasumsikan bahwa banyak nih user-user yang udah naruh ini di wishlist gitu, terutama orang user-user yang udah kenal, yang udah sering lah back and forth ke Adidas gitu kan. Karena kalau misalnya mikir kalau dia baru discover nih Adidas gitu kan, let's say dia nggak tahu Adidas sama sekali, baru 2 kali buka, 3 kali buka. Apakah mereka will likely to push the wishlist button gitu kan? Not knowing selanjutnya mereka bakal visit lagi. Gitu sih. Jadi coba pakai common sense dulu, dan kalau misalkan nih ada dari tim kalian yang kayak nggak gitu deh, ya udah challenge each other aja gitu. Jadi kalian coba latihan challenge each other dulu sebelum di challenge sama klien. Gitu. Closing yang bagus kayak ya. Challenge diri kalian sendiri dulu ya guys. Dan kebetulan juga waktunya udah habis nih, pas banget. Jadi akhirnya Kak Yaya dan Kak Irun harus move ke tim 2 gitu.
Thank you guys. Thank you Kak Yaya, Kak Irfan. Ke Thank tim you. 2 ya Kak. Thank you Kak Dadah guys. Thank Irfan. you. Oke, thank Dadah. you. Dan tapi aku di sini mau titip sekalian ya kan sambil teman-teman diskusi dan men-challenge diri sendiri seperti biasa guys. Yuk, boleh nanti karena ada waktu hampir 1 jaman ya. Jadi daripada nanti aku chatin satu-satu, kalau misalnya ada yang belum isi, bisa langsung diisi formnya. Gitu aja. Nanti kita balik ke main room 5 menit sebelum jam 9 ya. Dadah, selamat diskusi teman-teman. Lutfi, Fian Salim, Alia, Reno, Agus, jangan lupa isi attendance. Bye-bye. Oke Kak, thank Bye-bye. you. Thank you, Thank Kak. you. Apa? Ini sekarang apa? Internal meeting atau client meeting? Ini internal meeting. Yuk, kita bahas apa? Yuk, bahas. Bagus nih desainnya ya. Tadi di apa? Yang mana? Direvisi. Yang mana kalau sih? Ya banyak ini baru lihat. Ah, Warnanya jadi satu apa? jadi satu kesatuan. Ya. Yes. Jadi bahas apa ini? Internetku nge-lag lagi. Oke, bagus ini. Gimana Mas Agus, Vin, Alia, Reno, kita apa? Share apa gitu? Bahasan yang bahasan dikerjakan, yang dikerjain. Nah, bahas punya aku aja kalau gitu. Oke, Campaign apa yang mau dibuat di dalam situ? yuk, boleh. Jadi aku mau nanya Kak Yaya yang ini kalau yang pembelian pakai poin dari adik klub atau apa itu yang Adidas punya? Kelupaan. Apa? Hadir Club? Adidas klub. Yang membership itu pembelian menggunakan ini apa? Poin. Cuma tadi kelupaan nanya. Oke, sebentar ya Gus. Nah, Yang adik klub tuh lihat di mana, Kak Agus? Apa? Poinnya Apa sih? yang tadi tuh Pakai poin. di aplikasi. Itu aplikasi yang ini apa Adidas yang untuk olahraga ini. Apa itu aplikasi Adidas itu? Ya dari situlah. Lupa aku namanya.
yang Adidas running. Kenapa? Dapat poin dari situ. Ada selain kenapa Mas Agus? Dapat poin dari situ kayaknya itu. Atau dari aplikasi yang Adidas aplikasi yang untuk e-commerce. Oh, dapat poin di situ. Dapat poin itu bisa digunakan untuk beli limited edition produk. Itu yang Indonesia udah ada kan ya? Soalnya aku tadi kayaknya nyari di website yang Indonesia nggak nemu. Nah, ini masih website luar. Nemunya Website yang di US luar. ini. Nah, itu. Berarti harus Adidas Indonesia. Soalnya yang di Adidas Balik Indonesia. lagi kita targetinnya siapa. Makanya biasanya sebelum kita Nah, iya, nentuin iya, journey betul, itu betul. kita nentuin dulu siapa. Kedengaran nggak ya? Kedengeran. Ada. Ada. Sebelum kita nentuin customer journey-nya, kalau aku lihat deck aku kemarin yang pas, maksudnya deck CRM kemarin, itu disuruh tentuin dulu siapa customer-nya gitu loh. Jadi biasa bikin customer profile dulu. Dan di contoh deck CRM mana ya? Aku lupa yang dikasih siapa kemarin, ada screenshotnya. Kan kalau nggak salah ada profile customer-nya gitu kan. Oh, yang tak kasih kemarin, Vin. Iya, soalnya balik lagi gini, Adidas itu kan lumayan besar kan rentang umur customer-nya. Dia bukan cuma dipakai sama orang seumuran kita yang misalnya milenial, tapi bisa dipakai buat anak kecil kan, karena dia ada line anak kecil ya, kalau nggak salah. Terus yang elderly gitu, yang orang tua juga bisa pakai karena dia nyaman gitu loh. Jadi kayak kita baiknya sih decide gitu loh, kita mau targetin segmentasi mana. Karena balik lagi kontennya, gaya bahasanya gitu, referensi yang dipakai gitu, pasti bakal beda. Kayak misalnya kamu targetin yang Gen Z gitu, kamu bisa pakai bahasa yang lebih kekinian gitu. Tapi kalau kamu targetin yang lebih tua, kamu belum tentu bisa pakai. Kamu kemungkinan besar nggak bisa pakai itu karena balik lagi mereka belum tentu ngerti kan. Gitu. Jadi kamu nggak bisa target semua orang karena nggak akan efektif strateginya. Jadi kalau mau sebaiknya sekarang decide dulu customer-nya siapa, kira-kira customer profile ya, siapa yang mau kita targetin, umurnya berapa, kira-kira pekerjaannya berapa, income-nya terutama penting karena Adidas bukan barang murah yang kamu bisa beli setiap hari atau setiap bulan. Setuju. Setuju. Ya, oke. Sebentar. Ya udah, berarti paling sekarang tentuin dulu apa customer profile-nya. Nanti kalau udah ada customer profile, kita bisa itu harusnya ngebantu buat kita nentuin customer stage kita. Misalnya kayak kalau dengan kekuatan dia, misalnya income dia segini, dia dan prioritas dia itu style gitu dibanding active sportwear untuk dia olahraga gitu. Itu bisa nentuin frekuensi belinya gitu loh. Benar tuh. Setuju. Jadi, mau targetin yang umur berapa? Terus mau gender spesifik atau all gender? Ayo. Sini target Adidas ada 3. Umur 20 sampai 30, 13 sampai 18 tahun yang hobi olahraga, baru 40 sampai 65. Yang suka high and quality. Tunggu berapa aja tadi? Itu ada di mana? Ada di websitenya kah? Nggak ada sini, aku cari. Coba aku search, aku kirim di chat. Oke, saya Ini profil Adidas ini nggak ada lah. Di nomor 3 itu ada targetnya. Oke. Gimana? Pilih salah satu dari itu atau gimana? Iya, pilih satu.
Aku sih prefer yang biasanya seumuran sama aku dan berduit ya. Karena kalau targetin anak kecil biasanya sebenarnya harus lewat orang tuanya, Orang tua. karena uangnya kan dari orang tua. Mm. Tapi harus buat supaya anak kecilnya mau ke orang tua, mak beliin. Kalau anak kecil gitu. Betul, betul. Iya, makanya kan yang itu desain-desain untuk anak kecil gitu, mereka biasa berwarna banget kan. Terus gambarnya lucu, gambarnya gede. Eh, Dari 3 itu aku apa lebih prefer yang 20 sampai 30. Sama aku juga. Atau ditambah umurnya dari 20 sampai 40. 40 sampai Itu 50, 35. 40 sampai eh 40 sekitar 50-an tuh masih ada juga sih yang berolahraga dan itu pakai brand-brand apa seperti Adidas gitu. Itu juga Oh masih. ada, emang ada. Tapi ini lebih nentuin siapa yang kita targetin untuk cycle kita gitu. Karena ketika kamu sebenarnya sebenarnya ketika kamu propose strategi gini pun ya, Hmm. target market kamu itu harus jelas gitu loh. Kamu mau targetin siapa. Jadi saat ini kita lagi nentuin, kita lagi pilih, voting sih. Siapa yang mau kita pilih buat itunya. Oke. Buat apa tadi? Buat jadi target market kita. Supaya nanti konten yang kita buat akan menyesuaikan dengan customer profile yang kita buat gitu loh. Mm-mm. Terus tadi dari Alia, Agus sama aku prefernya ya sekitar umur 20 sampai 35 yang udah kerja gitu. Betul. Sama Nah, deh, 20 sampai 30. Ya, sama 20 sampai 30 itu. mm-mm. Kalau aku sih prefernya 20 sampai 40. Karena 35 dan 40 itu Aush. Nanggung. iya, bukan nanggung, tapi masih banyak juga yang apa namanya yang masih stylish gitu loh dengan pakaian olahraganya gitu. Mm-mm. Kalau Nggak saya salah. Oke, Dok. Gimana? 20 sampai 35 atau 20 sampai 40? Kalau aku tetap sampai 35 karena biasa kalau udah 35 ke atas cenderung, nggak semuanya, cuman cenderung em, pola pikirnya udah beda gitu loh. Jadi apa kayak exposure mereka ke media juga udah bisa jadi beda gitu. Tunggu, ini all produk kan? Mulai dari sepatu sampai Iya semua all product. semua produk. Jadi sebenarnya all product, tapi kayak aku karena aku mainly kerjanya konten gitu, at least kayak aku nggak bakalan pakai bahasa yang lebih santai gitu loh kalau untuk approach orang-orang berusia 35 ke atas. Gitu. Concern aku di bagian konten sebenarnya. Makanya aku batasin sampai 35. Karena orang-orang yang masih di umur 20 sampai 35, pokoknya di bawah 35 itu menurut aku sih cenderung masih bisa diajak ngomong agak kasual gitu loh. Oke, mari kita voting. Aku 20 sampai 35. Sama, Sampai 35. Sama, 35 juga 20 deh. sampai 35. sendiri Berarti mesti kalah. nggak kalah dong, iya dong. Masa harus menang? Ya wes. Terus gendernya tadi all gender atau All gender sih kalau menurut aku. All Iya, gender, Oke. all gender. gender. Sebenarnya aku juga udah tahu sih all gender, cuman mari kita konfirmasi. All gender. Terus usianya 20 sampai 35. Utamanya adalah punya penghasilan, pekerja. Adidas itu barang paling Apalagi? murahnya berapa sih? Paling murah paling kaos kaki. 100 Kaos ribu. kaki. Oke. Oh, pedes banget. 129. Pedes banget kaos kaki doang. Iya bener. 120 deh kayaknya kalau nggak salah. Iya. Kalau kayak gitu berarti paling nggak gaji kamu UMR gitu loh buat mau beli Iya. barang kayak ginian. Middle up berarti. Harus middle up. Ya, terus gini, tadi dari yang kita baca-baca apa link Agus, dari aku baca link Agus itu sama kita bahas-bahas tadi, menurut aku keyword utamanya Adidas itu kan berarti active, comfort sama sportswear gitu kan. Mm-mm. Jadi ya iya, kemungkinan kita akan target orang yang
rela bayar lebih untuk kenyamanan gitu loh. Minimal income-nya anggap aja minimal 5 juta lah. UMR lah. 5 Iya. juta UMR Manado nggak dapat itu. Oh sorry, UMR Jakarta ya yang aku pakai mendekati. UMR Jakarta dapat. Iya. Ya tapi kok Adidas di daerahku harganya sama kan harusnya? Sama. Sama kan? Nah iya, Harganya sama. masalahnya kalau dengan UMR daerahmu, apakah orang akan cenderung beli banyak gitu loh. Terus kayak domisilinya daerah mana itu juga dipikirin gitu kan. Mm-mm. Jadi menurut aku untuk sementara anggap tapi nggak juga kan. Kos yang daerah biasanya lebih kecil. Jadi kalau mau itu ya udahlah dia aduh UMR beda-beda sih. 4,5. Apakah 4,5 masih ketinggian? Ya balik lagi sih, 2 domisili pun mana? ada tapi belum berani kayaknya kalau 2. Kalau apa? Kalau untuk selain kota-kota besar kayaknya Ya. bukan customer potensial. Paling beli sekali, sudah selesai. Pakai bertahun-tahun. Ntar jempolnya bagian jempolnya udah bolong pun tetap dipakai. Ya. Ya berarti kalau gitu ngikutin yang kota besar dulu deh. Kota besar UMR berapa sih? Harusnya 4,5 ke atas sih. 48. Jakarta 48 48 kalau nggak salah. 48 kalau nggak salah, 88. 49. Nah, ya udahlah beda tipis. UMR Bandung coba, Surabaya, Jogja 18. Medan. Jogja. Manado berapa? Mas Agus? 31 kalau nggak salah. 31. Iya. 31. 3.100. Besar itu. 3,1. Oh, Oh, 5,1. 3,1. 3,5 ini. Oh, saya kira. Kota Manado tercatat memiliki UMK tertinggi di wilayah Sulawesi pada 2023, yakni 3,5 juta 10.000 per bulan. Besar itu, Mas. 3,5. Iya. Boleh Ayo 2,1. minta raise. Ayo minta raise. Oke. Surabaya berapa? Kalau customer potensial berarti harus di atas 5. Kalau untuk yang nyawa beli 1-2 kali berarti boleh mulai dari 4 jutaan. Oke. Surabaya 4,5. Jadi Bandung gede. Gede loh. Sulawesi Utara 34. Nah Bandung malah nemunya UMR Jawa Barat. Di sini urutan pertama DKI Jakarta 4,9, Papua 3,8, Bangka Belitung 3,4, Sulawesi Utara 3,4. Ternyata posisi 4 teratas. 4,5-an aja kali ya taruhnya. Tapi 4,5 di kota-kota besar, apakah mau beli? Kaos kaki mahal, cepeceng. Berapa kali makan itu? Ya udahlah, anggap aja 5 juta dulu. Wah, 5 juta. itu. Bayar kos kalau di Jakarta udah kena 1 juta minimal. Ada yang 1,5-2 juta. Serem. Duit cepatnya melayang. Oke, setelah occupation tadi pekerja ya. Pekerja income 5 juta. Terus apa lagi yang penting ya? Dulu kayaknya ada banyak buat contoh yang customer profile pas FSDM. Customer. Ada interest. Oh ya loh, Apa? di link yang tadi dikasih Agus ada dibilang gitu loh kayak because of the amazing high-end quality and brand awareness and recognition of Adidas items. Jadi kayak karena dia barangnya emang berkualitas bagus, brand awareness yang bagus juga gitu karena banyak orang yang tahu kan Adidas gitu. Terus jadinya dia mostly itu ngejar yang upper middle class sama high-end. Ya, emang minimal harus 5 juta kayaknya.
Oke, gimana? Terus yang yang beli, masa kan ada yang beli Adidas bukan karena dia sportwear, tapi karena dia fashion item gitu kan. Itu smaller segment sih dibanding orang yang beli untuk aktivitas sport gitu. Ya, menarik ini. Nah, terus yang mau ditarget yang mana? Yang minat olahraga atau hanya untuk stylist? Atau dua-dua? Dua-dua deh. Sepatu Adidas kan juga bisa untuk stylist. Balik lagi sulit sih. Tetap ada message utamanya yang harus di-deliver gitu loh. Kalau kamu ada 2 message, jadinya nggak ke-deliver dengan baik biasanya. Balik lagi, terserah. Iya, Pak. Karena gini, ketika kita suggest proposal gini, kita bisa ningkatin sales yang udah ada bagus gitu. Berarti yang maksudnya yang sporty itu, atau kita offer untuk ningkatin segmen kecil mereka gitu loh, supaya semakin profit gitu. Ngembangin. Jadi antara ngembangin si small segment itu atau meningkatkan yang udah bagus. Kira-kira kalau kita jalanin lebih paham yang mana gitu loh. Paling gitu aja sih. Karena kan nanti kita harus bikin campaign-nya apa-apa, kita harus ngerti biasa orang yang beli untuk style gimana dan orang yang beli untuk keperluan pakai gimana. Kalau aku sendiri lebih condong ke yang style karena aku tidak sporty. Jadi kurang relate dengan yang beli untuk sport gitu. Tapi bukannya sepatu jumlah pembeliannya Adidas itu lebih baik ke sportnya. Adidas itu ada report keuangan, aku nggak cek. Iya. Kemarin aku dapat. Contohnya kayak ini ya, kalau kita lihat namanya di penjual di toko-toko kan lebih banyak ke sepatu sport running kayak gitu. Terus pakaian olahraga, pakaian running, pakaian bola, pakaian renang segala macam. Kayak gitu sih. Bukannya itu yang membantu jumlah pembelian Adidas yang paling banyak daripada stylenya. Karena kalau kita lihat di produk-produknya ini lebih banyak sih ke produk sportnya itu. Kalau yang saya search itu, Vin. Iya, sesuai yang tadi aku udah mention, makanya pilihannya antara kamu memperbesar yang udah ada yang si sport itu, kayak yang kamu bilang emang utamanya yang sport kan marketnya. Antara kamu meningkatkan yang udah bagus itu si sport itu, atau kamu offer ke mereka untuk meningkatkan segmen kecil mereka yang sebenarnya berpotensi juga gitu mungkin. Jadi 2 pilihan itu. Di sini kita decide kita mau ke jalur sport atau kita mau ke jalur yang style. Kayak gitu aja. Nah, kalau kamu tadi dari yang kamu jelasin tadi, aku nangkepnya kamu lebih condong ke yang sport, ya kan? Kalau aku sendiri lebih condong ke yang style karena aku lebih ngerti untuk relate dengan orang-orangnya. Bukan masalah salah atau benar, cuman lebih ke bisa approach-nya gimana. Nah, kalau yang lain gimana? Oke. Dan Dua-dua bisa. Sama aku mau bilang Dua-dua gitu. bagus. Pilih pret. Style deh. Nah, tinggal Aku Alia dan pilih sport. Agus. Tinggal Alia. Alia, kau penentu. Kau nentu. Ini nggak bisa pakai wheel spinner, soalnya ini kerja kita ke depan bergantung sama ini. Ayo, tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh dua-duanya di sini. Nggak ada golput. OMG. Soalnya kalau aku lihat dari ini, jadi Adidas di tahun 2021 itu mereka ngeluarin campaign gitu, kayak next 5 years strategic cycle, dan itu kan namanya on the game. Nah, mereka itu lebih ke apa sih? Bentar ya, coba aku kirimin linknya aja.
Jadi intinya mereka tuh pingin aku pakai bahasa Inggris aja. They wish to blend sport and lifestyle gitu in this campaign. Ntar coba. Jadi aku bingung. Mau share screen? Alia. Aku ini aja. Kirim Ayo linknya. buka linknya. Lutfi. Beda laptop sih. Ya, Buka masing-masing. 21. ya. Lutfi banyak laptop. Wow. Iya. Laptop kantor. Oh, Hmm. nggak apa-apa. Aku baru mau bercandain banyak uang biar diaminin. Amin. 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 Kerja CRM banyak uang. Banyak uang, banyak stres juga. Iya. Ya udah aminin aja dulu uangnya. Oke. Oh, history. Panjang sekali history. Di 2021. Kalau Nike di website ini banyak dia baju yang bukan sport Nike. Tapi kalau Adidas Full sport ya. full sportnya. Gitu. Jadi ketentuannya di aku nih ya, penentuan terakhir. Aku sport deh. Oke. Berarti message utamanya yang akan itu ditekanin ya berarti sports kan. Kalaupun kita mau campurin lifestyle, dia itu secondary berarti. Oh ya. Gitu. Jadi kayak maksudnya pilih utama, bukannya nggak bisa dua-duanya, tapi kayak harus ada utama yang kamu tekenin gitu loh. Anggap gini, ketika konten kamu ada limit, pasti ada yang karakter limit apalagi push notif, itu kamu harus mentingin satu message gitu loh. Oh ya. Ya kan? Kalau kamu mau dua-duanya, mau maruk gitu, kadang nggak muat. Gitu. Nah, kalau lifestyle gini bisa digabungin dengan sport kan. Apalagi kamu udah kasih bukti konkret kalau mereka emang mau gabungin gitu. Mereka udah taruh si customer sebagai pusat dari strategi marketing mereka gitu. Dan mereka lihat kayak orang pakai Adidas bukan khusus untuk olahraga aja gitu loh. Tapi ada juga yang pakai untuk daily wear gitu misalnya. Oke. Ya kan? Jadi kayak bisa digabung. Cuman harus ada satu yang diutamakan. Ini juga aku dapat daily life-nya orang pengguna customer persona, tapi yang dia nunjukin gimana kesehariannya. Nah, itu bisa kita pakai juga tuh. Bisa, itu namanya UGC, User Generated Content, dan itu paling kencengnya itu di sosmed. Betul. Kayak Aku kepikiran campaign kayak gitu, kita tambahin promosi. Jadi ketika mereka buat, jadi kayak competition gitu loh, kan sering ada kan, kayak buat konten gitu dengan hashtag, bikin story, bikin apa gitu. Kalau yang paling bagus nanti akan dikasih hadiah gitu loh, supaya mereka semakin termotivasi. Itu bisa untuk retention. Contohnya ini nih, mana ya tadi? Profile persona. Oke. Karena ini nih, jadi dia nunjukin ini ke personanya, targetnya dia umur 45 tahun, contohnya namanya Smith, terus dia kesehariannya biasanya dipakai inilah ya, terus device-nya, kerjanya ngapain gitu, di rumah terus ngapain. Nah itu Iya, kurang lebih kayak gitu. kan detail banget ya dia nunjukin. Tapi kalau terlalu detail aku juga mager. Yang penting seperlunya dulu deh. Tadi kan berarti udah sampai itu. Berarti key message kita yang sporty baru lifestyle kan. Sporty lifestyle? Boleh. Produk Adidas yang untuk lifestyle apa? Sepatu paling. Atau ada Untuk baju? apa?
Produk Adidas untuk apa? Untuk Ya, gaya-gayaan. style ya. Ada nggak? Style ada Ya, nggak? Ada Mas, tapi sepatu sepatu paling sering. paling Sepatu kan? sering. Aku paling sering ketemu sekitarku ya, at least ya orang kantoranku itu kayak pada gila sepatu. Mm-mm. Nggak sampai gila sih. Kalau Ada yang untuk gila, ada lainnya yang kan enggak. nggak ada. Susah. Ya apa? Kalau untuk yang produk lainnya kan agak susah. Iya, Ada makanya nih dari jaket ini kemarin keren. ketika aku ngomongin Adidas itu selalu aku mikir sepatu ya karena itu paling sering lihatnya sepatu orang pakainya kan. Mm-mm. Ada hoodie deh ini keren. Harga Oh, 1 hoodie-nya juta enak. Hoodie-nya 400. kayaknya enak deh. 1,4. Mantap. Beli itu sisanya makan mie sebulan. Tapi paling sering, soalnya gini ya, at least di pikiran aku kayak ketika olahraga yang penting itu biasa sepatu karena dia beneran ngefek kan ketika kamu napak gitu, misalnya kamu main badminton gitu, sepatu yang salah aja kadang bisa bikin kamu cedera gitu loh, at worst gitu kan. Ketika kamu running juga bisa efek kenyamanan, apalagi kalau kamu mau yang runningnya apa jauh, bukan yang kamu cuma running lari-lari dikit duduk atau jajan gitu. Ya. Iya, jadi kayak yang cukup serius untuk olahraga gitu, mereka akan consider footwear sebagai yang paling penting karena kan kita nggak melayang gitu loh waktu olahraga kan. Sementara untuk baju, celana, kaos kaki kadang mereka kayak make do aja gitu loh. Selama mereka bukan nganggep yang penting gitu, mereka kayak bisa udah pakai seadanya aja. Tapi sepatu yang sulit seadanya kan. Makanya sepatu cenderung populer. Belum lagi kalau bisa dipakai kemana-mana. Tapi biasa yang udah beli sepatu khusus olahraga mereka pisahin sih untuk yang olahraga. Annual report. CEO-nya Kalau pakai mau hoodie lihat, Adidas dong. iya, benar. Oke. Terus personalnya apa lagi ya? Our results. Income statement. Terus ada apa lagi? Hobi. Hobi mereka apa? Selain olahraga. Biasa kalau demen olahraga, demen hangout sama temen sih. Oh ini yang suka produk-produk daur ulang. Karena Adidas itu ya. Ya. Dan itu Peduli tadi yang lingkungan. 2021. Peduli lingkungan. Aku hampir bilang peduli lindungi dong. Ya ampun. Peduli lingkungan. Berarti personality trait-nya itu outgoing. Biasanya yang main sport outgoing sih. Biasanya. Mari kita lihat catatan keuangan Adidas. Siapa tahu ada yang mau beli saham Adidas. Tidak cukup uangnya. Warna Mungkin hoodie-nya Adidas bagus. sponsor MU. Nah, Mas? Mas Lutfi, Adidas sponsor MU? Betul. Bukan. Betul. Oh, betul. Kontennya bagus itu. Kalimat pertamanya, we started in a washroom and conquered the world. Bagus nih. Kayaknya bukan ini deh yang laporan keuangan. Yuk, next. Selanjutnya.
Setelah persona, udah? Itu aja? Personanya apa aja selain outgoing sama peduli lingkungan? Mau nambahin lagi atau udah? Hmm, Aku di sini cuma tulis hobinya sport. Gaya hidup sehat gak sih? Biasa orang yang olahraga mau gaya hidup sehat kan? iya, bisa. Apa lagi? Ada ide, teman-teman? Personanya, karakter yang kita mau, target. Oh, kadang kan suka kasih nama. Aku tiba kepikiran. Kadang kan suka kasih nama kan ke personanya. Terus tadi aku tiba terlintas kasih nama Zack. Random banget. Kenapa Zack? Nggak tahu. Itu nama yang terlintas pertama. Makanya aku bilang random. Perlu nggak sih kita kerjaannya, jenis kerjaan? Nggak usah ya? Random Penting aja. nggak balik lagi? Kayak misalnya kalau dia apa? Dia kerja sebagai orang kantoran dengan dia kerja sebagai apa namanya freelancer gitu, apakah akan affect ini gitu? Kalau misalnya enggak ya udah kita anggap aja dia orang yang bekerja gitu loh. Kalau menurut aku di sini yang penting adalah apa income dan Ya. lifestyle dia sih. Oh kamu? Hobi, habit perlu nggak? Bisa aja Gaya tergantung hidup sehat habitnya tadi mau berarti. bahas apa. Habitnya apa ya? Badannya gatal-gatal kalau nggak olahraga seminggu. Apa habit kebiasaan? Apakah ada kebiasaan yang itu? Kebiasaan klaim voucher. Oh, mungkin dia suka diskon. Biasa orang Indo sangat-sangat suka diskon. Ada ide, teman-teman? Ya suka promo, diskon. Apa ya? Aku lupa yang suka promo itu masuk kategori apa. Cuman anggap aja dia suka promo lah. Atau karakter ya, sportman gitu, sportwoman gitu kan. Nih kalau stylistnya kan dia biasanya kan ya ini ya olahraga banget gitu, pakaiannya, sepatunya biasa kan kayak gitu ya kalau kita lihat orang-orang kayak gitu Biasa iya sih. yang Kalau misalnya dia udah invested gitu, ya itu apa maksudnya sport udah jadi lifestyle dia, apa barang-barang yang dipakai untuk menunjang sportnya juga akan dibeli gitu. Jadi bagian dia gitu. oke. Nah tuh kayaknya sih butuh ya kayak gitu. Iya, harusnya segini cukup kali ya untuk kita go. Coba buka lagi notes ya. Ketik aja. Tadi kamu nyatet ya, Vin? Nyatet juga? Aku nyatet, cuman kan kamu yang share screen note tadi. Oh iya, lupa nyatet aku. Oke, ini ya. Catat. Tambahin. Oke, tadi apa aja tadi? Apa, Vin? Kan personality. Betul. Personality-nya outgoing dan peduli lingkungan. Personality ya. Personality. Oke, terus sport Lifestyle lah. lifestyle-nya. Di bawah lifestyle-nya itu active dan healthy. Active. Benar nggak sih? HY. Betul ya? THY tadi tulisannya.
HEALTHY. THY. H Y Y. Udah. Terus bawah lagi hobinya sports. Selain sport, Nah itu aku tadi nanya, apalagi hobinya selain sport gitu loh. kira-kira apa lagi yang Mm-mm. suka pakai, tapi kayak orang pakai contohnya kayak Nike ya, dia punya pakai sepatu Jordan itu, tau kan ya? Nah itu kan bukan olahraga ya, tapi dia pakai lifestyle kemana-mana. Bahkan orang yang pakai sepatu Adidas bukan untuk olahraga aja, tapi dipakai untuk apa gitu. Itu lebih ke lifestyle ya berarti ya, stylish gitu. Oh iya, ini hobi ya. Oke. Kalau gitu taruh aja ya di lifestyle stylish. Lifestyle stylish gitu ya. Oke. Salah. Hobi ada masukan hobi? Hobi Biasa orang sport demennya apa? Aku nggak ada yang sampai olahraga serius sih. Paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. hobi Hobinya main game, olahraga, main game, makan, kamu banget general. kamu banget ya Bro. Aku nggak di bagian olahraganya aja. Oh enggak ya gitu ya. Oke. Ada Bukan lagi? target market Adidas. Ada lagi nggak teman-teman usulan hobi selain Sambil nunggu yang baju hobi, ntar sekali lagi kita masukin habit. habit ya? Mm. Habit. Habit B-nya 1. Satu ya? Mm-mm. Perasaan 2. Oke. Oke. Ya, apa Vin? Jangan menduakan B-nya habit. Oh jangan ya. Habitnya itu suka promo. Suka cek promo. Kita Hmm, bikin aja gitu. promo ya. Promo antusias ya. Mm-mm. Oke. Ento. Lupa saya. Tulisannya. N2. Langsung U, nggak pakai A. Terus si pakai apa tuh? ST kayaknya. ST. ST. Antusiaste. Salah. ST. ST. AST. Ini AST. AST. Oh, Yep. oke. Ada lagi? Nah, ada usulan? Kenapa biasanya orang suka belanja Adidas? Hobi habitnya biasanya apa? Kita bisa aja fokusin kayak misalnya suka belanja online. Jadi kita fokusinnya yang serba online. Jadi kita nggak gitu, maksudnya di camping kita di journey kita nggak fokusin yang offline. Jadi nanti bisa aja di salah satu campaign automation kita nawarin free ongkir gitu. Tapi Adidas sama Adidas memang ada free ongkir. ya itu bisa jadi salah satu unique selling point. Nah, USP Adidas apa? Apa sih USP Aduh. Adidas? Ayo. Masih booking period mock-up interview itu sampai hari Jumat ini kok nggak salah. Kalau lihat di Google Calendar ya. Iya, sampai Jumat. Kalau Jumat Aduh. mulai nggak tahu deh. Sebagai NJS aku udah mager banget. Banyak banget kegiatannya. Aku juga NJS gak perhatian lagi. Iya, aku ngeliat merah-merah aku diemin. Aku bahkan udah berapa minggu gak kontak kako aku, kasihan dia. Enggak sih, dia nggak nyariin juga, nggak apa-apa. Nah, aku barusan di WA ditanya. Aku 3 Kalau sudah minggu, mulai job hunt. aku 2 minggu nggak kontak dia nyari juga, ya udah. Nggak apa-apa, kako kamu perhatian. Aku revisi aset saja sampai 6 kali. Anjay. Rajin sekali ya. Bagus dong supaya semakin bagus. Demi masa depannya lebih cerah. Aminin. Amin. Amin. Oke. Ada lagi teman-teman? Apa ya habitnya? Hobi selain sport.
Masalahnya yang suka sport belum tentu suka makanan sehat. Iya. Itu kalau yang demen makanan sehat biasanya itu fokusnya adalah healthy, bukan sporty. Iya benar. Hobi. Oke, udahlah, kita fokus yang lain aja. Segini kayaknya cukup untuk profile. Cukup ya. Oke. Mari kita kasih nama. Siapa namanya? Bambang. Siapa namanya? Jadi Zack, sekarang Bambang. Siapa namanya? Kalau nggak kasih nama juga nggak apa-apa sih. Cuma biasa lebih gampang kalau ada nama. Terus kita cari mukanya, tempel. Halan. Siapa? Ini aja Bill Smith. Bill Smith. Orang Indo. Udah ya. Orang Indo. Biasa nama yang paling umum ditemui. Michael. Budi. Jessica. Michael. Budi. Budi. Bahasa Indonesia banget. Ini Budi. Ini Ani. Iya. Budi ke pasar. Mas Agus ini kan Indonesia banget ya. Agus. Iya. Ya, Udah, benar. Nah. Jangan ya. Iya, oke. Nggak boleh lah. Iya Mas Agus, Indonesia banget loh. Indo banget loh. Berdasarkan bulan. Oke, itu aja ya. Ini aja, cukup? Jangan pakai namaku. Ganti. Jangan. Ya udah Andi. Oke. Atau enggak nama cewek lain. Oke. Oh iya, ada cewek, ada cowok. Satu aja. Ini kan satu orang aja di sini. Jangan-jangan ntar siang Andi, malamnya Andina. Oke. Ya, untuk bayar persona oke dulu lah untuk sekarang. Nah, terus ini kan ini udah mau jam 9. Ini mau dilanjutin sampai mungkin jam 10-11-an atau udah gitu loh. Karena kalau mau lanjutin kita bisa langsung bahas journey-nya. Boleh, kalau aku sih gak apa-apa. Kalau mau lanjut atau yang lain mau break dulu mah. Nah, kalaupun lanjut mau langsung lanjut atau break 30 menit gitu. Boleh. Gimana yang lain? Sekalian. Boleh. Oke, lanjut. Kalau Reno? Boleh. Oke, lanjut. Nah, lanjut berarti mau langsung jam 9 gas atau 9.30 baru itu setelah break. Halo. Oh, mikir. Aku bingung tiba hening banget. Mau break Lanjut. dulu boleh. Lanjut. Aku ikut. Terus satu lanjut. Kalau Lutfi break. Alia break juga deh. Aku break. Udah break dulu. Oke, break dulu. Oke. Baru pulang kerja, Gus. Baru pulang kerja. Kasih waktu. Iya. Lutfi harus ke anak dulu kayaknya. Absen. Absen. Tuh aku lihat kayak ke meja pulang kerja itu. Oke, kita break dulu ya. 9.30. Berarti untuk sekarang bayar persona ada. Nah, kalau kita ada bayar persona, kita bisa sisipin satu halaman bayar persona. Biar kurang lebih klien tahu expected. Tapi balik lagi, nanti juga didiskusi. Kalau bisa sih nanya ya. Mungkin di chat di Slack kali ya. Kalau udah selesai gitu. Kita presentasi tanggal 9 ya? 13 bukannya ya? 13. Tanggal 9 apa ya? Aduh, kemarin ada banyak. Deck preview yang ngumpulin deck. Oh, jadi kayak deck yang udah jadi pertama kali buat di akses revisi gitu ya? Yang draft kalau nggak salah. Oh. Reviewnya besok ternyata. Oh enggak, jadinya tanggal 9. Oh, oke.
Giliran schedule ya, oke. Aduh, schedule lihat mana ya? Kemarin kayaknya udah di-share. Kalender nggak? Di software. Coba software. Oh, di software. Oh ya, di kalender juga udah berubah. Belum deh, belum berubah. Oke. Kalender belum update kayaknya. Iya, belum update. Ih, hari Jumat Kalender ada kelas nggak ya? kalender justru polosan. Heeh. Software. Kalender itu diupdate hari H. Alah, iya. Yes. Hari kelas. Kemarin aku inget Berarti ya ada di kalau mention tanggal berapa, tapi aku Di lupa di Slack mana. kayaknya deh. Nah iya, Slack di channel mana? Channelnya banyak ini. Yang kelas 1 kalau nggak salah. Bentar. Dia kirimnya tanggal berapa ya? Oh, ada ini. Deck preview. Deck preview itu submission deadline-nya kan tadinya tanggal 8. Terus diganti jadi tanggal 9, jam 9 pagi. Aduh, demen banget sih pagi-pagi orang baru aja jiwanya kekumpul nyampe kantor. Terus final deck-nya, oh ini kalau yang deck preview tuh masih dicek di MAC, berarti Kak Irfan. Terus kalau yang final deck itu sekalian presentasi di hari Senin, tanggal 13, jam 7 malam. Ini yang 10 menit. Berarti paling nggak weekendnya atau hari Jumatnya kita udah latihan. Aduh, nggak berasa tinggal berapa hari lagi. Oh. Ih, tanggal berapa? Berarti minggu depan. sabar. Aku screenshot. Itu suara apa? Record kemarin. Ya Allah, denger. Itu bukan itu suara aku bukan sih? Iya. Aduh. Nontonnya pas aku gak denger, please. Dengar suara sendiri itu selalu tidak menyenangkan. Nih, aku taruh di WA. Biar itu, kan aku tahu pada gak buka Slack biasanya. Aku buka Slack, karena kerjaan aku juga pakai Slack. Tapi aku nggak pernah baca yang Revohi pas jam kerja. Karena suka ada notif dari tempat lainnya juga kan, channel-channel lainnya. Jadi aku mager. Tuh, kita berarti deck preview itu tanggal 9 submit-nya. Dicek di MAC. Ya, berarti kalau bisa journey-nya hari ini lah. Journey hari ini berarti wireframe udah disuruh belum sih? Belum ya? Atau udah? Aku jadi kecampur. Wireframe sabar. Mana ya itunya? Google Docs-nya. Oh ya, disuruh. Kita deck-nya harus include yang di Whimsical itu wireframe-nya. Berarti hari ini yang stage-nya yang kayak digambar yang dijelasin Kak ya tadi, yang kita gambar kayak bentuk gunung itu diselesain hari ini biar bisa didesain sama tim desainnya yang Canva itu. Terus extend 5 menit. Terus terakhir itu berarti yang Whimsical besok sebisa mungkin Whimsical udah kelar lah. Biar kelar draftnya biar bisa dimasukin ke deck. Nggak harus masukin ke deck sih. Screenshotnya sih. Biar bisa di screenshot taruh di deck. Terus biar bisa dicek sama Kak Irfan. Kurang lebih plannya sih gitu sih. Karena kalau nggak kita keteteran. Karena kita tim kerja malam. Ya berarti gitu. Oh ya berarti harus recording ya kalau kelasnya selesai. Jadi mau pakai apa lagi ini? Sekarang pakai Google. Pakai Google Meet. Ada yang bisa record nggak dari antara kalian? Kemarin aku tuh ada yang punya Camtasia atau recording. Aku nggak bisa record, memoriku penuh. Ya ampun. Sabar ya. Emang kita kalau ini di record ya?
Kerja kelompok. Setiap meetingnya, tim meetingnya itu harus di-record. Oh gitu. Yes, harus di-record. Oke. Aku bisa nggak apa? Belum ada jadwal hari Jumat ada kelas atau enggak ya? Jumat kayaknya enggak. Terus kira-kira minggu ini kalau mau latihan, mau di hari apa? Jumat, Sabtu, atau Minggu? Ada internal meeting. Bukan. Oh, Latihan. latihan. Maksud aku latihan. Sabtu boleh. Minggu boleh. Kenapa tuh putus-putus? Agus putus-putus kayak. Ada sinyal kehilangan lagi. Iya. Diculik siapa Jangan tuh? Jumat. Aku nggak bisa Jumat. Oke, nggak bisa Jumat. Berarti antara Sabtu atau Minggu ya. Kalau Sabtu aku bisa, cuman agak maleman karena aku rencananya keluar dari pagi dari Ya. siang sampai sore. Aku Sabtu malam juga. Soalnya baru sampai Manado itu kayaknya hari Sabtu malam. Dari Ya, mana aku mau Dari mana kamu? aku mau ke acara nikahan 6 jam dari Manado pokoknya. Buset. Wow. Makanya dari hari Astaga. Jumat. Astaga. Jadi aku kalau Jumat ada kelas pasti izin itu. Nggak masuk. Wow. Oke. Mantap, Mas. Ya, berarti kalau gitu sebisa mungkin kita kelarin decknya sebelum hari Jumat. Yes. Iya, benar. Ya, itu bagusnya kita saling tahu schedule satu sama lain. Jadi bisa plan dari jauh hari. Yes. Kalau Makanya aku misalnya sudah buat berarti itu untuk tadi. sementara sekarang at least Sabtu ya, kita bisa Sabtu. Ini tinggal Lutfi sama Reno. Apakah ada kendala kalau di hari Sabtu malam latihan? Malam. Malam. Ya emang malam. Emang malam. Jadi main kapan ya? Hari Sabtu. Reno ada kendala kah kalau di Sabtu malam? Sabtu jam berapa? Nah, belum tahu. Cuman at least jam 7 ke atas. Sabtu ya? Oh bisa. Bisa. Dengan Minggu. Duh, mana chatnya ini? Si Reno bilang Jumat bisa, Sabtu bisa, tapi nggak bisa malam. Kalau di Sabtu, Minggu bisa, nak lo. Halo. Galau. Kalau Minggu gimana Minggu? Aku bilang Minggu terlalu mepet sih. Atau nggak gini deh. Sabtu latihan bagian masing-masing gitu loh. Jadi kita udah pembagian kan. Kita mau present bagian mana gitu. Latihan sendiri-sendiri untuk mencapai target gitu loh. Kan kayak berarti gini, anggap kalau kami selesain deck, kita latihan run through-nya sekali aja gitu loh. Latihan ringan aja biar tahu kira-kira pace-nya harus gimana gitu. Terus nanti Sabtu kita latihan gitu bagian masing-masing. Minggu kan semuanya muncul kan. Maksudnya Minggu semuanya bisa hadir kan untuk latihan malamnya. Nah, Minggu latihan barengan gitu. Jadi kita kalau Sabtu itu kayak latihan bagian masing-masing sesuai time limit yang udah di-set untuk masing-masing. Misalnya kayak Alia bagian opening, dia maksimal dia dari slide 1 sampai slide berapa dia itu maksimal 1 menit atau 2 menit gitu. Jadi Alia itu latihan untuk present supaya dia semakin ingat apa yang dia harus diomongin, semakin confident dengan apa yang harus diomongin, dan supaya dia bisa under time limitnya gitu. Terus minggunya baru digabung gitu loh. Kalau untuk Reno mungkin dia kayak untuk pertama kalinya ya nggak tahu. Cuman intinya yang minggu itu yang digabung gitu loh. Kalau dulu tim aku latihannya gitu. Kayak pasti kan ada yang datang telat-telat gitu kan. Jadi yang udah datang itu latihan bagian masing-masing sambil di timer gitu. Jadi kayak mereka at least tahu oh sebaiknya gimana, diimprove dengan setiap latihan gitu, baru nanti digabung ketika semuanya udah hadir. Kalau dari kalian, menurut kalian gimana? Oke, berarti sudah dibagi ya.
Iya, itu kondisinya berarti deck harus selesai dan kita udah ngambil bagian di hari Kamis gitu loh. Supaya kita bisa coba run through sekali atau 2 kali gitu loh. Oke. Betul. Gimana Mas Agus, Aldia, Oke, aku Reno setuju. setuju. ya? Alia? Yuk. Yo itu dia baru ngeh atau setuju ya? Soalnya kayak baru. Alia ta. Ya. Alia Kamu setuju. kamu setuju kah dengan itu Setuju, suggestion-nya? Oke, Aku kita setuju coba kayak walaupun gitu berarti dulu nggak ya. kedengeran. Oh, oke, kita coba begitu dulu ya. Oke. Ini datang kita sendiri Kamis. Ayo, mulutnya dilonggarin, jangan makan yang pedas atau yang memancing batuk ya. Oke. Beberapa hari itu sampai Senin depan. Oke. Siapa tadi? Hari apa? Hari Sabtu. Kamis. Hari Kamis dulu. Kamis. Nah, deck selesai. Deck selesai. Deck Oke. selesai. Terus? Koma pembagian. Oke. Koma pembagian. Pembagian. Pembagian presentasi. Terus? Sama latihan. Coba latihan 2 kali lah anggapnya. Latihan bareng nih? Iya, latihan bareng 2 kali. Kami so far nggak ada kendala kan, karena biasanya ada kelas. Semoga kita nggak ada kelas banyak sih. Oke, terus? Latihan bareng. Terus hari Sabtu malam. Malam. Ngegas. Sabtu malam. Latihan individu, anggapnya. Latihan individu lah. Latihan sendiri. Iya. Oke. Latihan sendiri, tapi dalam meeting gitu loh. Kita sambil meeting. Ya? Oh, gitu. Iya, jadi bisa saling kasih feedback. Jadi dulu enaknya ada individu, masa kayak kami meeting, tapi dia present gitu loh ke kami, ke anggota lainnya. Jadi kayak bisa saling kasih feedback gitu loh. Karena biasanya kamu udah tahu kamu salahnya di mana, tapi kadang ada yang kelewat kan. Kayak gitu. Terus hari Minggu berarti gladi bersih. Yes. Hari Minggu jam berapa ya? Malam lagi sih. Oke. Kemarin kita ada nggak sih meeting hari Minggu malam? Nggak ada, hari Sabtu malam ya. Sama jamnya anggap 7 ke 9 sih. Kayak paling gampang sama yang kayak kelas RevOU. Oke. Nah, yang hari Minggu juga 19.00. 19.00 sampai tidur. Sampai tidur. Oke. Berarti kayak gitu dulu. Bagianku 2 slide. Aku susah kalau presentasi. Bagianku 2 slide saja. Ayo challenge diri kamu. Kalau presentasi. Ayo challenge diri kamu. Oke, ayo kita challenge. Bayar Jangan lupa pakai U. absen, guys. Bayar pakai U. Bukan A. Bukan. BUYER. Ya. Ya. Bayar. Oke. Ini screenshot aja kali ya. Atau mau bentuk tulisan. Taruh di grup WA. Sebenarnya Kak Irfan itu harus ada di grup WA kita gak sih? Nggak tahu. Kemarin kalau FSDM kan emang harus ada kan TL ya. Ini aku kira nggak perlu ada gitu loh, nggak wajib gitu loh. Jadi aku nggak nge-add atau nggak nyaranin untuk nge-add dia ke grup WA. Cuma tadi dia bilang grup WA nih yang nggak ada akunnya, dia bercanda gitu. Gitu ya. Oh. Jadi dia seharusnya ada atau tidak gitu. Aku bingung. Kode itu. Soalnya kalau TL dulu kan buat menilai kita kan. Sekarang Kak Irfan juga menilai kita. Cuman at the same time kayak to what degree gitu loh yang aku bingungin. Gimana? Di invite? Atau chat aja. Kak Irfan sebenarnya kakak. Tanya dulu aja. Ya, aku tanyain. Malam Kak Irfan. Sejujurnya, jadi kayak lagu. Kak Irfan mau nggak masuk di grup WA?
Oh, tanya gitu aja ya. Aku mau nanyanya Kak Irfan perlu nggak sih di grup WA? Terlalu direct. Untuk jadi observer. Jadi member Kak Irfan. Iya. Jadi kayak Kang Nasgor yang ada HT. Pertanyaannya ditanya setelah 1 minggu. Gak apa-apa. Aku lupa tag dia. Ya udahlah, dia baca juga harusnya. Banyak juga halaman reviewnya. Jangan lupa isi attendance, guys. Kok udah belum beres ya? Belum kelar kelas. Iya, bingung. Sampai Dipanggil. katanya tadi sampai 9:02 kan? Hmm. Aduh, aku males isi attendance. Oke. Ini kelas masih belum nih. Iya, makanya. Kita harus lanjut ya. 9:30. Belum beres juga ya. Tapi kita udah kan, kita kalau mau live dulu juga nggak apa-apa sih. Nanti kita pakai apa nih? Google Meet atau Zoom? Google Meet kali ya. Zoom aja ya. Lebih. Iya, boleh bebas. Bisa karena di screen saya Zoom recordnya lebih gampang sih. Paling nanti videonya nggak usah digabung gitu loh. Jadi kita bikin playlist aja. Upload beberapa terpisah playlist. Itu kemarin Lutfi aku upload itu video YouTube. Aku sampai tinggal tidur anjir. masa Iya. lama dah. Oh. Enggak, soalnya kan videonya tadinya beberapa part kan. Oh iya. Terus habis itu Benar. aku cari-cari buat kompres, terus aku gabungin. Hmm. Atau aku gabungin dulu deh, aku gabungin terus aku kompres. Terus ngurusin yang boleh upload di YouTube-nya gitu yang lebih dari 15 menit. Habis itu kayak itu udah jam 1, jam 2. Terus habis itu kayak masih harus upload YouTube, udahlah tinggal tidur, duduk. Biarkan. Itu udah. Itu apa tuh? Tanya. Guys, aku close ya. Oke. Oke, Udah kenapa? bye-bye. Bye-bye. 9:30. Enggak sih, 9:36. 30 menit dari sekarang. Ya, oke. Oke. Bye-bye. Pasti udah makin cerah kan?
Jadi seperti tadi yang udah aku share ke teman-teman terkait attendance and feedback form, boleh dong aku cek tadi teman-teman ada yang belum pada ngisi nih, bisa langsung diisi aja sekalian aku mau run through ya, karena aku cek beberapa itu ada yang masih kurang benar dalam mengisi attendance and feedback form kayak gitu. Jadi tolong guys untuk hari ini dan ke depan ya, jadi tolong bantuannya supaya bisa tepat kayak gitu. Pertama jangan salah ke streamnya ya teman-teman. Jadi masih ada yang salah tuh. Jadi ini CRM 1, CRM kelas 1, timnya juga harus tepat, tanggalnya jangan lupa. Jadi kita tanggal masuknya nih ya. Jadi tanggal dulu, bulan dan tahun gitu. Terus karena ini adalah internal meeting, tolong diisi internal meeting. Kalau tim briefing diisi tim briefing sesuai ya kayak gitu. Terus tolong dikasih rate-nya juga untuk mentor kita Kak Yaya. Jadi kalau teman-teman udah clear dengan penjelasan Kak Yaya, langsung aja di rate 5 dan dikasih alasannya apa, please dielaborasi di sini. Kemudian juga di NEC rate-nya berapa. Kalau misalnya udah oke nih Kak Irfan, langsung aja kasih skor 5. Terus, nah ini, kita juga nyediain lapak untuk teman-teman bisa saling cerita ya. Jadi tempat cerita, kalau terkait milestone, kemudian terkait lab experience-nya teman-teman, terkait review, bisa ada di Labs Experience Wikirate. Jadi tolong bisa drop di sini. Kalau misalnya Labs Experience teman-teman seminggu ini sudah bagus, nah bisa langsung 5. Terus kemudian nih, jadi kalau misalnya ada problem dengan tim, bisa drop di sini. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan salah naruh. Jadi case dengan tim ditaruh di lab experience. Jadi kita coba untuk bisa saling pilah gitu ya. Kalau misalnya ada kesulitan terkait personal, jadi misalnya Kak aku capek karena aku full timer, boleh bisa di drop di personal weekly update kayak gitu. Itu aja yang aku mau sharing, jadi supaya teman-teman clear dan nggak ada kesalahan kayak gitu. Itu linknya itu sudah aku share, Fatur. Aku share lagi ya. Nah itu, jadi bisa langsung diisi ya teman-teman. Gitu aja sekalian aku mengingatkan untuk deck preview submission-nya adalah hari Kamis tanggal 9 sebelum jam 9 langsung ke software gitu ya. Jadi langsung dicek softwarenya aja mungkin dari Kak Irfan dan kayaknya les ya. Oh enggak ini. Kayaknya ada tambahan lagi Kak? Nggak ada. Sorry tadi sambil execute campaign. Kalian kerja. Sambil ya Kak, sambil Iya, tiba-tiba ada request masuk. Paling dari aku ini sih, main takeaway-nya adalah pertama, ketika kalian bikin strategi apapun itu atau ide campaign, kalian harus tahu kenapa each of the points atau entry point, entry level, bla bla bla. Kalian harus tahu alasannya kenapa, terus juga why do you think the campaign will work, pros and cons-nya, saling challenge aja satu sama lain gitu kan di timnya masing-masing, itu pertama. Yang kedua adalah nanti ketika presentasi itu kan waktunya terbatas ya tiap tim. Jadi fokus ke strateginya, jangan terlalu lama memperkenalkan Adidas itu apa, karena kalian ini udah tahu Adidas itu apa gitu kan. Kalau bisa di skip ya skip aja gitu. Intinya adalah perbanyak alokasiin waktu di strateginya gitu dan di life cycle-nya. Terus yang ketiga adalah tadi aku udah ngelihat beberapa deck-nya juga udah oke, udah terlihat profesional. Keep up with that. Sama again sih, mungkin mengulang lagi sama yang udah aku sampaikan tadi, harus conscious gitu ketika presentasi, senyumnya gitu kan, terus pemilihan katanya, energinya. Jadi apalagi udah malam nih kan, jangan sampai nanti ngomongnya kayak gini, ngantuk yang denger gitu sih. Oke, kayak tadi buat tambahan diingat ya teman-teman buat pesannya kayak ya gitu. Dan terakhir
Ada tambahan nggak nih, Pan? Aman dari aku ini aja, Oke. siap-siapin decknya ya guys. Semangat. Oke, thank you buat Irfan. Guys, kita mau say sorry ya karena kita extend 12 menit, nggak apa-apa lah ya. Aku melihat muka-muka teman-teman semua di sini udah sangat-sangat clear. Jadi untuk client meeting udah siap lah ya, kayak gitu. Oke, ini adalah closing buat internal meeting kita milestone pertama. Terima kasih semuanya yang udah datang. Buat Kak Yaya, Irfan, juga teman-teman semua di sini. Terima kasih. Kita ketemu lagi 1 minggu ke depan. Selamat istirahat, guys. Have a good rest. Thank you. Dadah guys. Thank Thank you. you, Terima kasih sudah guys. datang. Okay.